Ini kalau sampai itu bukan kerja hari ini, kita ada pengulangan bahwa panen hari ini itu tidak ditanam kemarin sore. Ya. Jadi pesan Dirjen Hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kantor, pergi nongkrong, kemana-mana, paling hemat. Mulai 10.000 plus ekstra cashback. nggak ada, itu kecil itu masalah preman itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Pendatang itu ada kriminalitas itu keamanan. Yang berbahaya itu pendatang elit. Di Bali itu pendatang elit yang berbahaya itu adalah investor, terutama oligarki itu. Dari Jakarta orang-orang penguasa dan pengusaha itu saya lihat mulai saya saksikan langsung bagaimana kapling-kapling itu perubahan itu dikuasai oleh para pengusaha dan penguasa dari Jakarta dan pusat itu mencaplok kapling-kapling di daerah selatan Bali, Sorangan, Bukit Tinggi, di rakyat bawahnya, dan itu terbukti kan. Ya, Tommy Winata di mana ada di Indonesia ini bisa menantang TB, semua proyek dia pasti gold. Di mana-mana di Sulawesi ya reklamasi, di Sulawesi, di Sumatera, apalagi di Jakarta ya PIK itu PIK 1, PIK 2, 9 Naga. Hanya di Bali dia menemukan asli orang Bali itu belum hilang kebutuhannya. Nah kalau di pejabatnya nggak ada orang Bali itu ya karena faktor partai tadi ya sangat tunduk pada keputusan partai, lemah sekali. Jadi itu tadi persoalan ini juga termasuk soal sampah ini. Bagaimana Koster begitu takutnya nanti ditahan, nanti di penjara, ada sanksi hukumnya. Kenapa kok langsung takut begitu? Gitu. Emangnya itu tadi, emangnya langsung ada apa? Memang udah dari tahun 2000-an itu 2000 apalagi 2010 ke atas pariwisata massal sampah di Bali udah masalah. Jadi kita ini tahapnya memperbaiki, bukan lagi memulai. Nah ini yang sulit. Ini dan tidak hanya sekedar insenerator segala macam ya. Saya lihat nggak ada kok apa nama dari pemerintah itu serius riset gitu. Itu Singapura jelas itu mereka mengeluarkan ratusan miliar untuk penelitian riset dan development. Karena bagaimana sistem itu mulai dari rumah tangga, kemudian ke collectingnya, kemudian ke apa namanya TPST yang sementara gitu ya, pemilahannya, sampai ke insinerator. Di insinerator juga ada sampah apa namanya sampah akhirnya, jadi enggak, insinerator itu bukan langsung habis akan ada debunya, bottom esnya itu sampai di warna resort dengan bintang itu sudah menyalahi lingkungan Anda bisa BPI bilang jebol ya. Nah itu jebol di sana itu kita sudah menunggu, saya sekali itu dengan NGO dengan saya buat kreatif di Jakarta itu kita bertanya dulu diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa ini juga sering soal misalnya itu juga kita sudah prediksi, kita sudah berkajian dulu bahwa kalau pola pembangunan semiotika itu masih kuat dari simbol-simbol masih kuat melekat dalam identitas kalau udah makro, kalau itu kan sampah keluarga, ada kebun, benar itu, ngolah, ada kebunnya, kebun organik, dan juga kayak macam tadi yang saya lihat sering sekali yang sempat buka sampah atau orang-orang yang ngomong belajar atau orang-orang pendukung Koster apa ya, soal organik itu dia, saya nggak tahu cara berpikirnya, kayak gampang aja ini pemilihan sampah organik. Emangnya organik itu mudah di pakai kebun organik itu, ingat itu ada basah ada kering.
bukan sedang ada lagi yang bilang organik sampah basah atau sampah rumah tangga itu langsung. Pemerintah waktu itu sangat takut dengan diskusi itu, bahkan sampai dramatis sekali kan. Apa kita konten itu? Ada membahas apa yang kita teman? Ya, kita mau membahas ini ya, bisnis. Itu kan bisnis air sebetulnya. Water Forum itu dan sponsornya itu sponsor perusahaan raksasa kapitalis besar gitu. Jadi mereka tidak mau, ya jelas oligarki yang tidak mau terganggu dengan apalagi dengan forum dunia. Jadi semuanya Bali ini kan hanya etalase, jadi hanya tempat, dibilang hanya tempat konferensi dunia, padahal di Bali juga ada masalah soal air ya. Nah itu sebetulnya tandingan kita waktu itu mau menjelaskan atau memberi data tentang krisis air di Bali, bukan cuma di nasional ya, nasional pasti waktu itu teman jaringan semua, karena saya tinggal di daerah Bukit Barat itu mencakup dengan kasih harga yang waktu itu sebetulnya cukup besar, karena itu kan daerah-daerah yang istilah kita dulu tempat buang anak gitu, nggak ada air segala macam, ya kering, batuan kapur itu kan, sebagai daerah yang sangat miskin sekali, sangat kering, nggak ada fasilitas apa-apa, transport, jangankan air, transport aja susah kita waktu kuliah dulu. Jadi itu dikuasai dulu tanah masyarakat di situ, karena sudah ada sepertinya kebijakan dari Jakarta bahwa Bali ini, terutama Bali Selatan itu akan menuju dari ke daerah semua hampir 50% ya, dipotong demi efisiensi. Ya kita terima-terima aja nggak bisa kayak gitu. Yang lain, daerah lain berani kok, Aceh aja berani, Papua berani, Jogja pun dapat game ya. Nggak bisa langsung, ini kan kemarin ini pajak langsung ada yang sampai 3.000% katanya. Itu kan kayak kita nerimo gitu, pasrah gitu ya. Ini katanya otonomi, gimana otonominya, walaupun memang inilah memang kenapa kita bisa kayak gini. 2018-19 itu yang zaman Jokowi itu betul-betul semakin kuat dengan Omnibus Law. Semua izin ditarik di Jakarta, Omnibus Law itu. Jadi dan di Bali kan ya terima-terima aja semua Omnibus Law. Ini sekarang jauh sekali. Banyumas bukan daerah wisata. Oh iya. Dia kabupaten kecil, kunjungan wisatanya lokal cuma 120.000 dibandingkan 16 juta dari gimana. Makanya saya bilang situ, coba aja lah, Banyumas hebat kan, terimalah dia 16 juta, bukan Banyumas itu, Banyu kotor langsung merungkat dia habis itu, karena ya namanya turis itu di mana-mana sampai di Eropa itu pasti bawa masalah, terutama sampah. Jadi itu yang kalau pemerintah itu nggak perlu dia melakukan kok, dia hanya kebijakan menyediakan anggaran, itu pihak ketiga. Singapura kan juga swasta, pihak ketiga. Iya, udah pasti perusahaan gitu. Nggak mungkin pegawai dinas lingkungan itu nggak mungkin itu kalau kita. Berarti tadi saya bilang dana dinas masa itu bisa asing di balik semua awal. Sekarang
setuju nggak kalau TPA Small ini blok kemudian kan sudah ada rencana master plan itu di kura-kura balik, PDID gitu. Dugaan saya, ini investor-investor yang mau invest di sana itu protes, nggak mau ada yang masuknya ke tempatnya invest itu ada yang tayangan gambar sampah lah gitu. Iya, Nggak tahu lah benarnya. Tapi menurut Pak Masa sih, oh TPS bilang tidak boleh, kita nggak izinkan. Nanti jadi orang utang gitu. Iya. Ya. Tapi kalau yang tadi Emang apa sih agendanya elit global? Cuma satu, total kontrol. Total kontrol. Dulunya serba chaos. Memang dibikin chaos. Ya. Boleh saya tanya bang? Nggak paham nggak dulu? Justru saya mau itu ya, paham nggak? Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan seorang purnawirawan yang banyak bersuara keras tentang agendanya elit global. Dan kita mau ngobrol banyak, kita mau konfirmasi banyak hal, kita mau belajar juga dari beliau. Selamat datang Pak Darmo. Makasih ya. waktu itu penguasanya kan Golkar ya. Jadi pemain pejabat-pejabat yang bermain semua kebanyakan dari penguasa Orba ya, dan ini Golkar kondisinya. Baik itu yang di tingkat Jakarta maupun di Bali. Nah itu di situ udah nampak. Jadi terutama waktu itu kita demo besar-besaran masalah pencaplokan di Tanah Lot, BNR ya, Bakri Ruang Resort, karena itu awal terbuka kasus bagaimana cara Jakarta itu mencaplok Bakri Bali tahun 93, 94. Itu kemudian langsung bertubi-tubi masalah dipecat dulu kan 92 Pulau Serangan 95 sampai 98 itu yang awal tuh ya. Itu sekitar 1, 2 juta, 3 juta paling mahal per tahun. Bayangkan sekarang sudah MM. Waktu itu satu aro daerah apalagi Nusa Dua itu udah bisa 2M. Ribuan kali lipat. Nah itu waktu itu orang melepaskan memang di tanah tidak produktif, diambil sama perusahaan-perusahaan besar dari Jakarta, investor ini. Kemudian yang paling parah saya lihat itu bagaimana bank-bank ini memberikan hadiah untuk menabung supaya uang hasil mereka menjual tanah ditabung di bank mereka, bank Suma, bank BDNI, bank apalah Senturi yang BLBI yang akhirnya bangkrut kan waktu krisis moneter. Dan itu waktu tata ruang serba kita itu soal sampah. Ini yang saya lihat bagaimana di pusat maupun daerah birokrat pejabatnya mereka itu tidak punya visi, maunya pariwisata massal, maunya duit, tapi tidak ada perspektif melihat ke depan. Apa persoalannya? Kok baru perpres soal sampah kemarin itu 2018 kan? Perpres berapa? 35 2008. Cara kitanya udah 2011. Kenapa nggak dari dulu itu? Kita contoh aja gini, cara Indonesia atau Bali juga mengelola pariwisata yang sangat lemah sekali. Bandingannya jangan jauh-jauh. Kalau kita ke Eropa cukup jauh ya, simpel jelas. Nggak ada gimmick-gimmick halu-halu. Nah ini tantangannya apalagi di Bali ya. Itu tadi ada gimmick-gimmick bagaimana melestarikan kebudayaan ya, PKB. Kenapa kebudayaan itu kok dilihat dari nari-nari? Kebudayaan itu kan yang bisa dilihat langsung itu adalah bagaimana peradabannya. Peradabannya itu bagaimana mengelola tempat-tempat kotor, WC, toilet, sistem, waste management, sampah, itu peradabannya. Kok ini malah dana-dana dikasih untuk pemugaran pura, kemudian PKB Pusat Kebudayaan Bali 2,5 triliun 300 hektar di tempat rawan bencana mangkrak. Iya ada banyak masalah itu, makanya sekarang mangkrak itu. Kenapa ini masalah dasar ini? Itu kan dasar.
kalau bisa dibilang sebenarnya eranya BND yang paling ya itu perusahaan saya kenapa nggak ada kalau diterima langsung ya ada diskusi sama kayaknya beda kan ini seorang trainer bermoral baju juga jadi cuman ini orang-orangnya yang nggak kayak sama aja di mana di Indonesia kalau ngeliat itu bekerja dari tahun 99 dari tahun 2099 sampai sekarang 25 tahun. Kalau saya baru akan mereka penuh itu 10 tahun, 10-15 tahun mendatang. Saya kan dari Sumatera dari tahun sering ke Singapura dulu waktu saya di Aceh. Jadi kita ke sana kalau Singapura itu jangan lihat wisata, kalau kita mungkin studi banding tapi ke Merlion kita harus lihat kenapa ini negara maju gitu. Kita harus amati. Saya 3-4 kali ke sana jalan-jalan ke Sentosa Island. Ini dari mana nih satu taman? Kita tahu ya Singapura pulauannya juga dari ambil pasir dari daerah Sumatera. Yang gitu-gitu kita harus pahami bukan cuma penikmat gitu. Tapi kita belajar gimana mereka menerapkan sistem, bagaimana masyarakatnya itu sudah otomatis mengikuti arahan daripada World Health Organization. Jadi ini ada berkaitan dengan pandemi treaty yang akan diputuskan pada tahun depan bulan Mei 2026. Jadi manakala tidak ada penolakan dari pemerintah Indonesia terhadap keputusan yang akan diambil tanggal 19 Juli yang akan datang, maka otomatis Indonesia harus tunduk kepada amandemen dari regulasi internasional health. Amandemen ini yang endorse adalah World Health Organization. Ya, karena pada saat itu tidak ada kesepakatan terhadap keinginannya World Health Organization untuk memutuskan bahwa pada saat bulan Mei 2024 yang lalu mereka akan merusak lingkungan, namanya reklamasi. Tapi berani sekali dia ngomong soal kita kan. Artinya dia nggak paham itu, dia paham konsepnya aja. Tahu dia tentang keseimbangan antara manusia, antara alam, antara Tuhan. Tapi prakteknya nggak ada. Itu jadi pemanis saja, slogan, retorika. Tapi prakteknya itu nggak ada. Itu dimulai kalau saya mengamati langsung sebagai yang mengalami langsung ya, dan juga sebagai antropolog katakanlah ya itu ya di Bali ya, saya melihat perlu laptop untuk belajar anak, tapi belum dapat gaji, jual saya dananya nggak mencukupi. Rumah baru karena dampaknya itu pasti orang-orang kecil misalnya kecil. Nah itu yang harus sekarang kita lihat bagaimana sampai sekarang terjadi bagaimana sebetulnya elit-elit Bali, pejabat Bali itu sebetulnya tidak punya bargaining dengan pusat termasuk. Bali kan dari tahun Karena faktor ini apa namanya politik partai beda politik ya, subordinasi ya. Dari ya saya lihat langsung dari tahun 90-an itu sampai sekarang saya melihat bahwa politisi Bali itu sangat lemah posisi tawarnya. Kenapa begitu banyak? Kenapa bisa begitu? Nggak tahu juga ini persoalan sejarah lagi ya. Karena sejarah. Mungkin sejarah ya, Bali ini kan sudah disubordinasi oleh Jakarta itu dengan, terutama kalau kita lihat namanya Pulau Semakau itu udah dari tahun 99 itu dibuka. Jadi itu pakai, kan hebatnya Singapura tuh, kalau kita di sini ya memang mau meniru Singapura tapi keliru, salah-salah.
kacau gitu. Saya melihatnya ada insinerator bagus ya, tapi insinerator itu nggak gampang itu. Insinerator itu ada masalah, itu nggak bisa langsung zero waste. Zero waste ada insinerator, enggak, itu harus ada sistemnya. Jadi insinerator sama kalau kita model Singapura, jangan cuma untuk listrik kemudian tiba-tiba selesai, enggak, ada lagi. Setelah insinerator itu ada lagi namanya flying ash, bottom ash, debu pembakaran itu ada. Nah Singapura memang prakteknya bagus sekali, sampai final debu hasilnya itu bottom ash-nya lebih banyak orang tahu. Tapi zaman-zaman kita udah tahu TPA Sulung. Berarti yang saya simpulkan dari tulisan maupun obrolan abang tadi, berarti semenjak waktu zamannya Pak Ida Bagus Mantra dipilih oleh beliau pariwisata budaya. Semenjak Ida Bagus Oka lah, kemudian Itu. jadi Mas Tourism karpet merah itulah yang dimulai. memberikan ACC izin gitu ya. Ya semua itu. Gimana Dan tuh serta prosesnya itu? pesona. Ada permintaan dari siapa itu misalnya dulu? Dari pusat semua. Itu kan Pusat. pemain-pemain dari, ingat aja yang. Mereka pilihan, Bali, kamu jadi pariwisata apa nih itu? Jadi zaman kalau gini, kalau saya tahu dulu, ingat tahun 80-an, itu kebijakan Indonesia sebetulnya, ini contoh ya, untuk bandara. Betul-betul parah itu, kemana semua uang pariwisata ini? Kenapa nggak ada yang coba melihat apa ya, mendesak ini loh, kita nggak bisa kayak gini. Memang ini bukan pilihan orang Bali sendiri atau pejabat Bali, ini ada pengaruh pusat. Tanggung jawab sama-sama, kerusakan ini harus ditanggung juga oleh pusat. Itu yang saya mungkin pesannya itu aja, kalau kita mau menyelesaikan ini. Kostan masa takut di penjara segala macam anak buahnya, nggak ada itu. Kalau memang itu kan tadi sejarah Bali ini hancur itu karena pusat juga. Sama-sama tanggung renteng. Itu terima kasih itu dari saya. Terima kasih Pak Gubernur, luar biasa ini. Maka mereka mencoba mencari jalan lain dengan mengangkat ke World Health Assembly Di atasnya WHO di itu ya. WHO ya, untuk membahas ulang, dan akhirnya tanggal 19 yang akan datang menjadi penentuan apakah Indonesia ikut atau Indonesia keluar dari keputusan amandemen tersebut. Amandemen tersebut sudah diikuti oleh 196 negara. 194 negara adalah anggota WHO, ditambah 2 Leicester dan Tanah Suci. Satu Tanah Suci. Apa tuh?